Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, PSSI resmi menunjuk Sintayong untuk menjadi pelatih kepala saat Timnas Indonesia mengarungi Piala AFF 2024. Walaupun Indonesia nanti akan mengirimkan skuad mudanya ya, Timnas U23 sekaligus untuk persiapan SEA Games 2026. Namun tetap saja Indonesia adalah tim besar dan Indonesia saat ini dihuni oleh banyak sekali pemain-pemain muda, banyak sekali pemain-pemain U23 di timnas senior. Dan prestasi kita kemarin saat Piala Asia U23 mampu lolos sampai ke babak semifinal. Dan tentu ini ada di atas dari prestasi-prestasi kontestan Piala AFF mendatang. Ya, kita tahu kita berada di grup B ya bersama Laos, Vietnam dan Filipina. Dan Indonesia ditargetkan akan menjadi juara grup B. Walaupun ini tentu berat karena Indonesia tidak menurunkan skuad senior, sedangkan mereka Vietnam, Filipina dan Laos menurunkan skuad utama mereka. Ya, karena mereka pemain-pemainnya juga ada di kompetisi lokal ya, bermain di kompetisi lokal. Berbeda dengan timnas Indonesia yang bermain di kompetisi luar negeri. Dan banyak yang menjadi pemain utama ya, seperti Tom Haye, Miss Hilgers. Mereka ini adalah pemain utama di klubnya masing-masing dan hampir mustahil untuk dipanggil untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Karena Piala AFF tidak masuk agenda resmi FIFA atau di FIFA Matchday ya. Karena tetap saja nanti pertandingan di Eropa berjalan, Piala AFF berjalan. Jadi Indonesia sudah sangat tepat menurunkan pemain skuad U23 dan targetnya juara. Tapi kalau toh nggak juara juga kita jangan menuntut banyak karena kita hanya menurunkan skuad U23. Dan sesuai dengan pernyataan Erick Thohir, kalau Piala AFF sudah bukan lagi menjadi prioritas timnas Indonesia, yang menjadi prioritas adalah SEA Games. Nah, kita tuntut di SEA Games nanti, kita SEA Games harus menuntut emas kembali. Ya, karena prioritasnya di SEA Games. Di AFF adalah hanya untuk uji coba. Dan tetap kita menginginkan permainan yang terbaik di AFF. Ya, karena kita juga rindu akan gelar juara AFF. Kita penasaran. Walaupun sebenarnya saya pribadi sudah tidak mengharapkan Piala AFF itu. Ya. Dan saya sudah sangat-sangat senang sekali begitu timnas Indonesia atau PSSI menurunkan timnas U23, tidak menurunkan timnas senior karena ya kasihan mereka kalau misalkan timnas senior yang diturunkan, kasihan mereka yang bermain di kompetisi Eropa. Pasti mereka mengalami dilema, membela timnas Indonesia atau membela klubnya. Karena sama-sama sedang berkompetisi. Beda halnya dengan kualifikasi Piala Dunia, dengan Piala AFC atau Piala Asia. Itu mereka pasti mendapatkan izin dari klubnya. Dan saat mereka bertanding di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia, pasti klub tidak ada yang melakukan pertandingan resmi. Dan itu bedanya dengan Piala AFF. Kalau Piala AFF bertanding ya, ada pertandingan AFF di Eropa, ada pertandingan Liga Belanda, ada pertandingan Liga Inggris. Ya, mereka tidak akan serta-merta bisa menerima karena klubnya kemungkinan besar akan menolak. Karena yang membayar pemain itu klub. PSSI adalah pengguna ya. Yang berlatih, yang membayar itu adalah klub. Ya. Jadi sudah tepat PSSI menurunkan timnas U23 karena kita juga banyak sekali pemain-pemain timnas U23 yang sebenarnya bermain di timnas senior. Ya. Di dalam negeri kita tentu ada Rizky Ridho, ada Hernando Ari, ya, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta. Banyak sekali timnas U23 di timnas senior, anggota timnas senior yang masih bisa bermain di timnas U23. Ya.
Mungkin Marcelino Ferdinand masih eligible lah membela timnas Indonesia U23 karena Oxford United sendiri adalah dimiliki oleh orang Indonesia. Dan Marcelino Ferdinand tidak bermain untuk tim utama Oxford dan hanya bermain untuk tim U21. Dan itu masih memungkinkan ya untuk Marcelino Ferdinand atau mungkin Justin Hapner masih memungkinkan. Tetapi kalau untuk semisalnya Nathan Joaon, Ragnar Uratmangun, seperti ya Tom Haye, Eliano, Miss Hilgers, itu hampir mustahil untuk membela timnas U23 di ajang AFF ya. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh berkecil hati karena prestasi timnas Indonesia U23 jauh di atas lawan-lawan kita di AFF ya. Jauh di atas Vietnam, jauh di atas Thailand, Malaysia, Filipina ya, jauh. Kita bisa lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23 dan mereka tidak bisa. Tapi sekali lagi kita boleh berharap tapi jangan berharap terlalu tinggi untuk Piala AFF 2024 ini karena kita menurunkan skuad U23. Tujuan kita adalah SEA Games, emas SEA Games, kita tuntut di situ. Untuk AFF, ya mari kita tetap mendukung timnas Indonesia, kita memberikan doa yang terbaik, dan saya yakin sebenarnya Indonesia setidaknya bisa masuk final di Piala AFF walaupun kita dengan U23. Dan ya mudah-mudahan saja Indonesia bisa juara. Kalau Indonesia bisa juara itu adalah bonus yang luar biasa buat kita. Oke, sekian, terima kasih. Salam olahraga.